Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Saya harapkan semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk pelajaran IPA di kelas 8 yang pertama adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun kompetensi dasar dari pelajaran hari ini adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar mengenai konsep gerak dan hukum Newton. Bagaimanakah konsep gerak menurut IPA? Ada yang tahu anak-anak? Oke, semuanya sudah tahu ya, bahwa konsep gerak menurut IPA, suatu benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Apa itu titik acuan? Titik acuan merupakan titik dimulainya suatu pengukuran. Berdasarkan acuannya, gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gerak sebenarnya. Yang kedua adalah gerak semu. Untuk gerak sebenarnya, gerak ini ditinjau dari acuan yang diam dan kedudukan bendanya berubah. Contohnya, gerak jatuh buah dari pohonnya. Untuk gerak semu, benda yang sesungguhnya diam, tetapi seolah-olah benda itu bergerak. Contohnya, gerak pohon di tepi jalan ketika kita naik kereta api. Besaran-besaran dalam gerak benda. Yang pertama adalah jarak. Jarak merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Jarak ini termasuk besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai besar saja dan tidak mempunyai arah. Yang kedua adalah perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda. Perpindahan termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Perpindahan dirumuskan sebagai posisi akhir dikurangi posisi awal. Sebagai contoh soalnya, di sini anak-anak ada seseorang berjalan ke kanan dari titik A ke titik B sejauh 200 meter. Kemudian berbalik arah menuju titik C sejauh 100 meter. Tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak kita hitung. Jarak AC kita hitung anak-anak, jarak AB kita tambah dengan jarak BC. Jarak AB 200 meter, jarak BC 100 meter, sama dengan 300 meter. Perpindahan AC sama dengan perpindahan AB ditambah perpindahan BC. Perpindahan AB 200, sedangkan perpindahan BC negatif 100. Kenapa kok negatif? Negatif karena berlawanan arah. AB ke kanan, BC ke kiri. Jadi 200 dikurangi 100 sama dengan 100 meter.
Yang ketiga adalah kelajuan. Kelajuan adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Rumus untuk menghitung kelajuan adalah jarak dibagi dengan selang waktu. Yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan adalah perubahan kedudukan benda tiap satuan waktu. Rumus untuk menghitung kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Contoh soalnya, Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Tio. Untuk kelajuan, jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 20 ke timur, kita tambahkan 10 ke barat, sama dengan 30. Kemudian kita bagi selang waktunya 25 detik ditambah 15 detik. Jadi 30 dibagi dengan 40 sama dengan 0,75 meter per detik. Sedangkan kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahannya Tio ke timur 20 meter. Kemudian kita kurangi karena Tio berbalik arah ke barat, dikurangi 10. Kita bagi selang waktunya sama dengan yang tadi, 25 ditambah 15, 40. Jadi 10 dibagi 40 sama dengan 0,25 meter per detik. Selanjutnya, setelah kalian memahami besaran-besaran dalam gerak, sekarang kita lanjutkan pada gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Gerak lurus beraturan itu merupakan suatu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan syarat kecepatannya tetap. Untuk menghitung kecepatan pada gerak lurus beraturan sama dengan jarak dibagi dengan waktu, atau S dibagi dengan T. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah-ubah. Dengan kecepatan yang berubah-ubah, maka timbullah suatu percepatan atau perlambatan. Apa bedanya percepatan dengan perlambatan? Kalau kecepatan benda itu semakin besar, maka dikatakan benda itu mengalami percepatan. Kalau kecepatan benda itu semakin kecil, maka benda itu mengalami perlambatan. Kalau dalam perhitungan, perlambatan itu nanti hasilnya negatif. Rumus untuk menghitung percepatan atau perlambatan adalah A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. V2 itu kecepatan akhir benda, V1 kecepatan awal benda. Sedangkan T2 dikurangi T1 adalah selang waktu benda itu bergerak. Ini adalah grafik gerak lurus. Ada gerak lurus yang beraturan, ada gerak lurus yang berubah beraturan. Pada gerak lurus beraturan, di situ ada dua grafik. Grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu dan grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Untuk grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu berupa garis lurus. Sedangkan hubungan antara
jarak dengan waktu, grafiknya berupa garis lurus miring. Selanjutnya pada grafik GLBB, di situ ada GLBB yang dipercepat dan ada GLBB yang diperlambat. Pada grafik hubungan antara S dengan T, pada GLBB yang dipercepat di situ berupa parabola ya, yang arahnya ke atas. Sedangkan pada GLBB yang diperlambat berupa parabola yang arahnya ke bawah. Sedangkan pada grafik GLBB hubungan antara kecepatan dengan waktu di situ berupa garis lurus miring ke atas. Sedangkan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu pada GLBB yang diperlambat di situ berupa garis lurus miring ke bawah. Contoh soalnya, untuk menghitung percepatan. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Kita ketahui bahwa kecepatan awal sebagai V1 2 meter per sekon. Kecepatan yang kedua atau kecepatan akhir sebagai V2 sama dengan 4 meter per sekon. Selang waktunya mobil melaju, T sama dengan 10 sekon. Untuk menghitung percepatan, A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi dengan selang waktu. 4 dikurangi 2 dibagi dengan 10. 4 dikurangi 2 adalah 2, dibagi dengan 10 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Atau benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Oleh karena itu, hukum Newton 1 disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan awalnya. Jika benda awalnya diam, maka akan tetap diam. Atau jika awalnya benda itu bergerak lurus beraturan, maka benda itu akan tetap bergerak lurus beraturan. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Di situ anak-anak ada mobil yang semula diam. Tiba-tiba mobil itu bergerak. Apa yang terjadi pada penumpang di dalam mobil itu? Penumpang akan terdorong ke belakang karena penumpang mempertahankan keadaan awalnya, yaitu diam. Ingat, sesuai dengan hukum Newton yang pertama, kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan awalnya. Selanjutnya, hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dirumuskan, A sama dengan gaya atau F dibagi dengan massa atau M. Perhatikan gambar di samping.
Di situ ada 2 mobil, mobil hijau yang masanya 700 kg dan mobil merah yang masanya 2600 kg. Keduanya didorong dengan gaya yang sama. Berdasarkan hukum Newton yang kedua, bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan masanya. Karena massa mobil hijau lebih kecil daripada massa mobil merah, maka mobil hijau nanti percepatannya lebih besar sehingga lebih mudah untuk bergerak. Selanjutnya, hukum Newton yang ketiga, setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada seorang yang mendorong tembok dengan usaha sekuat tenaga. Namun, tembok tetap tidak bisa bergeser. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya gaya aksi orang terhadap tembok, sebaliknya tembok akan memberikan gaya reaksi terhadap orang tersebut yang besarnya sama. Sedangkan pada gambar selanjutnya, di situ ada seseorang yang menarik tali busur. Saat kita menarik tali busur, timbullah gaya aksi anak terhadap tali busur. Maka ketika tali busur yang ditarik itu dilepas, timbullah gaya reaksinya, sehingga anak panah akan terdorong ke depan. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi kita semua ke depannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.